Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Prasetya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Ekonomi Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul keefektifan mode pembelajaran Think, Pair, Share berbantuan media mind mapping terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 di SMK Muhammadiyah 1 Ciputat. Saya akan menjelaskan bagian dalam judul proposal saya. Dalam pembelajaran efektif adalah proses belajar mengajar yang bukan terfokus pada hasil yang dicapai setelah didik, namun bagaimana proses pembelajaran yang baik, yang efektif, mampu memberikan pemahaman yang baik, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan mengaplikasikan dalam kehidupan mereka. Selanjutnya, dalam mode pembelajaran Think, Pair, Share menurut Arens dalam Trianto 2017 bagi 61 menyatakan mode pembelajaran kooperatif Think, Pair, Share merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi kelas dengan asumsi semua resitasi dan diskusi membutuhkan pengaturan untuk mengendalikan kelas secara keseluruhan dan prosedur yang digunakan. Memberi siswa lebih banyak untuk waktu berpikir atau merespon dan saling membantu. Dalam pembelajaran Think, Pair, Share terdapat 3 langkah, yaitu Think, Pair, dan Share. Pada tahap Think, guru mengajukan suatu pertanyaan atau masalah yang dikaitkan dengan pelajaran dan siswa untuk berpikir secara mandiri mengenai pertanyaan atau masalah yang diajukan. Pada tahapan ini, siswa baiknya menulis jawaban mereka. Hal ini karena guru tidak dapat memantau semua jawaban siswa, sehingga melalui catatan tersebut guru dapat mengetahui jawaban yang harus diperbaiki atau dituliskan di akhir pembelajaran. Dalam menentukan batasan waktu untuk tiap tahap ini, guru harus mempertimbangkan pengetahuan dasar siswa untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Selanjutnya, pair atau berpasangan dengan teman sebangku. Tahap pair yaitu guru meminta para siswa untuk berpasangan dan mendiskusikan mengenai apa yang telah dipikirkan. Interaksi selama periode ini dapat menghasilkan jawaban bersama. Biasanya guru mengizinkan tidak lebih dari 4 atau 5 menit untuk berpasangan. Setiap pasangan siswa saling berdiskusi mengenai hasil jawaban mereka sebelumnya, sehingga hasil akhir yang didapat menjadi lebih baik karena siswa mendapat tambahan informasi dan pemecahan masalah yang lain. Selanjutnya, share atau berbagi jawaban dengan pasangan lain atau seluruh kelas. Share yaitu pada langkah akhir ini guru meminta berpasang-pasangan tersebut untuk berbagi hasil pemikiran mereka dengan pasangan lain atau dengan seluruh kelas. Pada langkah ini akan menjadi efektif jika guru berkeliling kelas dari pasangan satu ke pasangan yang lain, sehingga seperempat atau separuh dari pasangan-pasangan tersebut memperoleh kesempatan untuk melapor. Langkah ini merupakan penyempurnaan dari langkah-langkah sebelumnya, dalam arti bahwa langkah ini menolong agar semua kelompok menjadi lebih memahami mengenai pemecahan masalah yang diberikan berdasarkan penjelasan kelompok yang lain. Selanjutnya, berbantuan media mind mapping. Menurut Buzan tahun 2013, mind mapping adalah cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah akan menerapkan proses pemikiran pembelajaran. Mind mapping menggunakan kemampuan otak melibatkan siswa, gambar, dan cabang-cabang yang melengkung. Jadi, dengan mind mapping, informasi yang panjang akan bisa dialihkan menjadi diagram warna-warni, sangat teratur dan mudah diingat. Inilah media pembelajaran yang saya buat, yaitu dengan menggunakan media pembelajaran mind mapping. Selanjutnya, hasil belajar siswa. Menurut Nawawi dalam Susanto tahun 2013 yang menyatakan bahwa hasil belajar dapat
artikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi yang ada di sekolah yang dinyatakan dalam skor diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu. Selain itu, menurut Dimyati Damunjono tahun 2013, hasil belajar merupakan hasil dari guru berinteraksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan puncak proses belajar. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar ekonomi merupakan hasil belajar yang kognitif yang diperoleh setelah siswa melewati fase pembelajaran dalam bidang ekonomi yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan jasa dari aktivitas-aktivitas tersebut. Selanjutnya, kerangka berpikir yang pertama tentang masalah. Berdasarkan hasil observasi saya di SMK Muhammadiyah 1 Ciputat, Kota Tangerang Selatan, diperoleh informasi bahwa dalam proses pembelajaran masih banyak guru ekonomi yang belum melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dengan baik. Hal ini berdampak pada belum tercapainya tujuan pembelajaran ekonomi. Proses pembelajaran ekonomi cenderung kurang merencanakan dengan baik. Pada saat pelaksanaan proses pembelajaran kurang kreatif, memodifikasi metode-metode pembelajaran. Metode umum yang digunakan yaitu metode ceramah dan tanya jawab karena dianggap sebagai metode yang paling mudah diterapkan. Metode ceramah bukanlah model yang buruk yang bila divariasi dengan metode-metode yang lain. Namun guru ekonomi cenderung menerapkan metode ceramah tanpa variasi model yang lain. Realitas semacam ini masih banyak ditemukan dalam pembelajaran di sekolah, tidak terkecuali dalam pembelajaran ekonomi. Jadi tidak mengherankan apabila mata pelajaran ekonomi dianggap sebagai salah satu mata pelajaran yang membosankan. Selain itu, guru belum optimal dalam mengkondisikan kelas dan masih banyak siswa yang aktivitasnya luput dari guru, sehingga banyak siswa yang kurang memperhatikan pelajaran. Selain itu, tingkat pengetahuan dan tingkat pemahaman atau memahami pelajaran masih kurang paham dibantu dengan media pembelajaran. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dalam menggunakan media pembelajaran. Hasil belajar ekonomi pun dapat dikatakan belum optimal karena masih terdapat beberapa siswa yang belum mencapai KKM. Berdasarkan survei awal melalui studi dokumentasi nilai siswa di sekolah SMK Muhammadiyah 1 Ciputat, dapat bukti hanya 40% siswa yang mencapai KKM dan 60% tidak mencapai KKM. Dan KKM tersebut sebesar 70 dari total populasi 100 siswa. Berdasarkan masalah di atas, sangat dibutuhkan solusi berupa pembelajaran yang dapat mengaktifkan belajar peserta didik, memberi kesempatan kepada siswa belajar untuk kelompok, membuat siswa lebih tertarik dalam pembelajaran, dan fokus pembelajaran berlangsung untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman konsep pembelajaran ekonomi siswa. Solusi tersebut dengan menggunakan media pembelajaran Think, Pay, Share dan menggunakan media mind mapping. Hal ini karena melalui penerapan media pembelajaran tersebut, siswa dapat aktif, mandiri, memberi kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil belajar, dan lain-lain. Selanjutnya, populasi dan sampel. Setelah saya observasi di SMK Muhammadiyah 1 Ciputat, terdapat populasi sejumlah 1 siswa yang sampelnya terdiri dari kelas 11 1 30 orang, yang 11 2 35 orang, dan 11 3 terdiri dari 35 orang, dan pengambilan sampel tersebut menggunakan cluster random sampling. Dalam populasi dan sampel terdapat kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dalam kelas eksperimen saya menggunakan kelas 11-2 dengan menggunakan mode pembelajaran Think, Pay, Share. Sedangkan kelas kontrol saya mengambil 11-1 dan 11-3 dengan menggunakan
model konvensional. Selanjutnya instrumen. Instrumen yang saya gunakan adalah butir soal, dan uji instrumennya saya akan menggunakan uji validitas dan reliabilitas dan analisis butir soal dimulai dari tingkat kesukaran dan daya beda, dan dari hasil itu kita menemukan hasil data tersebut dimulai dari data hasil yang kelas eksperimen sampai data hasil belajar kelas kontrol. Selanjutnya melalui uji prasyarat. Dalam uji prasyarat saya akan menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas. Selanjutnya uji hipotesis yang saya menggunakan wide sample t-test dan wide sample binomial serta independent sample t-test. Setelah itu hasil. Dalam hasil tersebut kita akan mengetahui rata-rata hasil belajar siswa kelas 11 eksperimen apakah sama atau tidak dengan KKM sebesar 70. Selanjutnya ketuntasan klasikal, apakah kita mengetahui lebih dari 80% atau tidak. Selanjutnya terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas 11 eksperimen dan kelas 11 kontrol di SMK Muhammadiyah 1 Ciputat. Demikianlah presentasi seminar proposal pada kali ini dengan judul Keefektifan Model Pembelajaran menggunakan. Demikian hasil presentasi proposal saya buat. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.